Halo para penonton, gimana hari ini? Capek ya dibanding-bandingin terus sama anak tetangga? Sini kita tos dulu. Kembali lagi bersama saya Hans. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah series Netflix berjudul Sweet Home yang dirilis pada tahun 2020. Berkisah tentang keadaan dunia yang tiba-tiba tertimpa sebuah wabah mengerikan, di mana wabah tersebut dapat membuat siapa saja yang terkena akan mengalami perubahan fisik dan kepribadiannya hanya dalam hitungan hari. Apakah ini akhir dari kehidupan dunia? Atau apa mungkin ada yang berhasil bertahan di kehidupan yang seperti ini? Penasarin? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Iya. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok militer yang sedang mengawasi sebuah area. Yang area tersebut terdapat sejenis alien preketek. Dan di situ pun terlihat seorang pemuda, namun bisa dipastikan bahwa ini sudah pasti bukanlah pemuda biasa. Karena ia sama sekali tidak merasa kesakitan saat menerima hujan tembakan. Dan kini kita akan diperlihatkan bagaimana awal mula dari semua kekacauan yang telah terjadi saat ini. Lalu kita akan masuk ke flashback sebulan yang lalu, tepatnya berawal di tanggal 8 Agustus. Saat itu ada seorang pemuda yang kelihatannya tak punya gairah hidup. Pria ini bernama Cha Hyun-soo, atau biar gampang kita sebut saja sebagai Chahyo. Di mana saat ini Chahyo berniat untuk pindah ke apartemen barunya yang bernama Green Home. Namun baru saja Chahyo tiba di sana, ia sudah hampir kehilangan nyawanya karena ulah dari Pak Sapam bernama Jono, yang ini congornya. Setelah Chahyo sampai di kamar, ia terus-terusan melamun memikirkan hidupnya. Lalu ia keluar melalui atap untuk mengambil udara segar. Yang sebenarnya hal ini sangatlah berbahaya, karena jika saja ia kepleset, maka film ini tidak akan dibuat. Scene beralih ke kantor Pak Jono. Saat ini ia diberikan sebuah makanan dari seorang wanita yang merupakan salah satu warga apartemen Green Home yang kita sebut saja sebagai Caca. Pak Jono senang sekali mendapatkan makanan itu. Namun saat ia membukanya, itu hanyalah sebuah ikan busuk yang baunya sangat menyengat, sehingga Pak Jono langsung mimisan sebegitu banyaknya. Kembali ke Chahyo yang sebenarnya ia sudah akan melakukan bunuh diri. Namun niat itu teralihkan karena adanya sebuah suara yang ketika ia mengeceknya ternyata itu adalah seorang gadis cantik bernama Unyu yang tengah melakukan pemanasan dan itu membuatnya menjadi melongo. Tontonan gratis. Sekarang Unyu melakukan tarian balet yang tentu saja hal ini membuat Chahyo semakin semangat untuk memberikan saweran. Namun tarian itu harus terhenti karena Unyu menginjak sebuah bekas permen karet dan akhirnya mereka berbincang lalu Unyu pun memperingatkan kepada Chahyo agar jangan bunuh diri. 여기서 죽지 마. 괜히 여기서 죽어가지고 여러 사람 귀찮게 만들지 말고. Saat Chahyo akan kembali ke kamarnya, ternyata Pak Jono sudah ada di sana dengan niat meminta Chahyo yang merupakan penghuni baru untuk mengisi biodata. Namun kali ini terlihat sebuah gejala aneh yang ada pada Pak Jono, sehingga Chahyo langsung cepat-cepat menghindarinya. Scene beralih ke kamar 1510 yang dihuni oleh mantan saya yang kita sebut saja namanya Jisoo. Jisoo ini juga merupakan warga baru sama seperti Chahyo. Namun bedanya ia sudah tinggal di tempat ini dari seminggu yang lalu. Saat ini Jisoo akan pergi keluar yang tak tahu pasti akan kemana tujuannya. Namun saat ia sedang menunggu lift, muncullah seorang wanita yang membawa gerobak bayi yang kita sebut saja sebagai Bu Im. Tak ada keanehan sampai saat ini, hingga akhirnya karena bayi yang selalu dibawa Bu Im sebenarnya tidak ada, Jisoo menjadi takut. Akhirnya ia menyuruh Bu Im naik lift duluan dengan beralasan kalau dompet miliknya tertinggal di dalam kamar. Dan saat lift itu telah tertutup, muncullah seorang pria yang menjelaskan bahwa sebenarnya Bu Im hanya masih trauma atas kematian bayinya tahun lalu. Pria ini kita sebut saja sebagai Jung. 작년에 아기를 잃으셨어요. 한눈판 사이에
유모차가 찻길로 미끄러져 내려가. Singkat cerita, setelah berbasa-basi, akhirnya mereka berpisah ke arah tujuannya masing-masing. Lalu saat Jung baru saja keluar dari lift, Jung tak sengaja menyerempet pemuda misterius yang bernama Sang-woo. Ini bentuknya. Serempetan itu membuat salah satu isolasi milik Sang-woo terjatuh. Namun saat Jung mencoba mengembalikannya, Sang-woo terlihat sangat cuek dan seperti tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Shin beralih ke kamar milik Unyu yang ternyata ia memiliki seorang abang yang bernama Li-hun. Tapi terlihat mereka ini bukanlah keluarga yang harmonis, karena Li-hun peduli kepada adiknya sedangkan Unyu malah sebaliknya. 어디서 나서? 아저씨는 물었어. 별것도 참견하고 지랄이야. Berpindah ke kamar Sang-woo. Saat ini ia sedang makan dan ternyata semua isolasi yang tadi ia bawa itu digunakan untuk membungkus seorang pria. Namun kita belum tahu apa sebabnya, tapi sepertinya Sang-woo sedang mencari sebuah jawaban kepada orang itu dengan cara menyiksanya. 왜요? 이게 뭔데요? Singkat cerita, seminggu telah berlalu. Chahyo hanya menghabiskan waktunya di kamar dengan bermain game. Lalu di tengah malam, ia terbangun karena mendapatkan SMS dari kang paket yang mengatakan bahwa paketnya ditaruh di depan pintu kamar. Saat ia keluar untuk mengambilnya, paket mie instan miliknya sudah sangat berserakan. Dan saat ia mengikuti kemana arah kekacauan itu, tiba-tiba sebuah tangan menarik kepala seekor kucing yang telah terputus. Dan jika kita teliti dari keadaannya, kita bisa menyimpulkan sudah pasti kucing itu dimakan oleh pemilik tangan tersebut. Chahyo yang ketakutan pun langsung kembali ke kamarnya. Namun baru saja ia masuk, tiba-tiba 저기요, 안 계세요? 제발요, 저 좀 도와주세요. suara seorang wanita mengetuk pintu kamar dan meminta tolong kepada Chahyo. Karena ketakutan, Chahyo tidak membukakan pintu itu dan mencoba bertanya ada apa sebenarnya. Wanita itu terus memohon supaya Chahyo membukakan pintu kamar. Namun Chahyo menyuruh untuk memperlihatkan lengannya terlebih dahulu. Hingga akhirnya 팔 좀 보여달라고요. ternyata itu merupakan orang yang tadi memakan seekor kucing. Tapi sekarang untungnya wanita itu telah pergi begitu saja. Dan anehnya, ketika wanita itu telah pergi, Chahyo malah keluar dengan sebuah gagang sapu. Mungkin dengan niat menghajar wanita tadi. Tapi ya, kan udah telat. Sekarang ia malah bertemu dengan Sang-woo. Namun entah apa sebabnya, kini Chahyo pingsan begitu saja. Beralih ke kamar milik Jisoo. Saat Jisoo sedang asik bermain musik, tiba-tiba pintu kamarnya digedor oleh seseorang. Jisoo sempat berpikir mungkin itu hanyalah tetangganya yang marah karena terganggu dengan musik miliknya. Namun ternyata itu adalah wanita yang tadi berada di kamar Chahyo. Dan tiba-tiba saja Sang-woo sudah berada di depan kamar Jisoo. Karena adanya bekas gedoran di pintu kamar, kini Sang-woo mempraktekannya dan mereka menyadari bahwa pintu itu bukan hanya digedor, tapi juga dihantam menggunakan kepala. Tapi sebenarnya yang lebih membuat heran adalah tenaga yang dimiliki Sang-woo itu di atas manusia rata-rata. 들이받은 거지. Kini kita diperlihatkan kepada Li-hun yang akan berangkat bekerja. Namun hari ini dirinya mengalami sedikit apes karena lift yang akan ia naiki mengalami kerusakan. Sehingga Li-hun harus menggunakan tangga. Lalu ketika Li-hun sudah sampai di bawah, ternyata di sana sudah ramai sekali warga Green Home yang mengeluh karena pintu utama terkunci sehingga mereka tidak bisa keluar untuk menjalankan aktivitasnya. Kini datanglah seorang wanita cantik yang bernama Yuyun. Yuyun menanyakan apakah ponsel milik Li-hun mendapatkan sinyal. Namun ternyata semua ponsel mereka mengalami gejala yang sama. Dan ternyata semua pintu di sana juga terkunci, tak tahu apa sebabnya. 정문뿐 아니라 후문이랑 주차장 입구도 잠겼어요. 누가 이 건물에 가둔 걸 수도 있고요. Kini Yuyun dan Li-hun memaksa masuk ke dalam kantor petugas yang saat itu sedang kosong. Dan ketika Yuyun mencoba menghubungi pihak bantuan, ternyata telepon itu sama sekali tidak bisa digunakan. Lalu seorang bapak-bapak tua yang bernama Suhun, ini congornya, mencoba membuka pintu. Namun karena Suhun cuma sembarangan pencet-pencet tombol, itu bukannya membuka pintu, tapi malah membuat sebagian listrik di sana menjadi padam.
Tak peduli dengan hal itu, kini Suhun melanjutkan aksinya dan untungnya kali ini ia menekan tombol yang benar. Namun saat pintu utama sedang dibuka, di sana sudah ada sebuah makhluk aneh yang bisa dibilang lebih mirip seperti zombie dibandingkan dengan alien breketek. Dan tentu saja hal ini membuat warga menjadi panik. Salah satu warga yang terkena serangan zombie itu langsung berubah drastis seperti monster. Dan saat zombie itu mau menyerang Surti, datanglah Li-hun yang menyemprotkan racun api sehingga zombie itu sedikit melemah. Sedangkan Suhun yang ketakutan tetap longo-longo hingga akhirnya Li-hun membentaknya. Namun hampir saja zombie itu terusir keluar, lagi-lagi Li-hun mendapatkan sebuah masalah. Saat ini isi tabung tersebut mendadak habis. Dan di saat dia tak tahu lagi harus bagaimana, muncullah Yuyun yang langsung mendobrak zombie itu hingga keluar. Lalu saat Yuyun akan kembali, ia harus menerima serangan yang membuatnya terjatuh. Dan ternyata kaki Yuyun juga terluka akibat sebuah pecahan kaca yang terjadi saat tadi ia mendobrak zombie itu. Dengan sedikit perjuangan antara Yuyun dan Li-hun, akhirnya mereka bisa masuk dengan selamat. Namun baru saja mereka sampai di dalam, tiba-tiba hampir saja Yuyun terbunuh oleh serangan zombie tadi. Untungnya jarak serang itu tidak cukup jauh untuk menjangkau posisinya yang tersisa sekitaran 1 jengkal. Hingga akhirnya kini zombie itu pergi dan kita akan diperlihatkan sekarang kota itu telah dipenuhi oleh makhluk yang gak jelas itu sebenarnya zombie atau alien preketek. Karena kalau alien biasanya nyerang tapi nggak memberikan efek samping. Sedangkan zombie kalau nyerang ada efek samping tapi bentuk zombie kan nggak aneh-aneh kayak gini. Jadi sekarang kita sebut saja makhluk ini sebagai monster. Lalu scene berganti ke semacam sisi lain dari pikiran Cahyo. Saya kurang tahu ini flashback atau hanya hayalan ataupun hanya mimpinya. Karena di bagian ini tidak ada keterangan tanggal. Diperlihatkan Cahyo yang memang antisosial selalu mengurung diri sibuk dengan game online-nya. Dan di saat keluarganya mengajaknya pergi, dia pun hanya mengabaikannya. 너 방에서 안 나온 지 너무 오래됐잖아. Saat di perjalanan, sang ayah yang heran dengan kelakuan Cahyo membuat merasa gagal mendidik anak. Dan hal itu menimbulkan kemarahan kepada sang istri hingga terjadilah sedikit cekcok rumah tangga yang membuatnya tidak fokus menyetir. Lalu tiba-tiba 내 탓이다. 내 탓. tabrakan itu membuat keluarga Cahyo semuanya tewas. Dan hal yang tak diduga terjadi. Bukannya bersedih, tapi Cahyo malah emosi karena orang tuanya hanya meninggalkan sedikit warisan. Iya, beban keluarga. 꼴랑 삼촌, 이걸로 혼자 어떻게 살라고? 뭘 어떻게 하라고 놔둬라! Scene kembali ke Cahyo yang asli yang sekarang masih mengalami pingsan. Dan di sini terlihat sudah ada Jisoo yang berbaik hati untuk menjaganya. Padahal mereka sesama warga baru yang bisa kita pastikan bahwa mereka berdua kenal pun enggak. 이렇게 차가워. 이 아저씨는 이렇게 두고 가버리면 어쩌자는 거야. Berpindah ke Unyu yang saat ini memiliki janji untuk menemui seseorang. Namun karena lift di sana rusak, Unyu terpaksa melewati anak tangga. Di saat Unyu sedang berjalan seperti orang pincang, tiba-tiba kakinya keselio hingga akhirnya Unyu terjatuh. Namun entah dari mana datangnya karena tiba-tiba Sang-woo ada di sana. Dan hal ini membuat Unyu malu sehingga ia hanya bisa berpura-pura kalem. Lalu tiba-tiba 그냥 가요. 잠깐 실현 중이니까. monster wanita tadi kembali muncul. Namun dengan tenang Sang-woo mampu mengatasinya. Tentu saja dengan tenaga dan refleksnya yang sudah seperti jagoan, dengan mudahnya ia membunuh monster itu. Wow. Beralih ke Yuyun yang saat ini ia sedang mengevakuasi mayat pria yang tadi mati terbunuh oleh monster. Saat ini Yuyun dibantu oleh salah satu warga apartemen yang jika dilihat dari pakaiannya sudah jelas dia ini bukanlah Satpol PP. Pria ini bernama Lee Soo-ung atau bisa kita sebut saja sebagai Samsul. 나중이라도 알려줘야죠. 전화 안 되지 않습니까? Kembali ke Jisoo. Saat ini ia keluar meninggalkan Cahyo. Tak tahu kemana tujuan yang pasti. Namun saat ia sedang melewati tangga, di sana ada pria yang bertingkah aneh. Karena Jisoo tak mau mengambil resiko, Jisoo mencoba melewatinya sebisa mungkin tanpa adanya suara. Akan tetapi
Pria yang semakin aneh itu membuat Jisoo refleks menempongkan pemukulnya. Namun ternyata itu semua tak seseram gayanya, karena hanya terkena satu tempongan, pria itu langsung tumbang. Jisoo yang polos khawatir dengan hal itu, lalu muncullah Jung yang memperingatkan Jisoo agar tak mendekati pria tadi. Dan tiba-tiba di saat yang tepat, Jung berhasil menunjukkan bakat samurainya kepada Jisoo. Beralih ke para warga, kini mereka sedang sibuk menutup pintu. Namun Cha-Cha protes karena ia memiliki seorang anak yang sampai saat ini belum juga pulang. Li-hun sebagai pemimpin atas kekacauan ini tak ingin mengambil resiko dan memilih untuk tidak memikirkan keinginan Cha-Cha. 내가 금방 가서 데리고 올 테니까. 여길 위험하게 만들 순 없어요. Kini tiba-tiba saja alarm berbunyi dan ponsel mereka semua juga mendadak mendapatkan sinyal. Lalu mereka semua mendapatkan pesan mengecewakan yang berisi bahwa saat ini dunia sedang terkena wabah. Kembali ke Jisoo dan Jung. Kini mereka sedikit merasa trauma atas kejadian pria yang berubah menjadi monster tadi. Lalu di sisi lain, kita akan diperlihatkan ternyata tebasan dari Jung belum cukup untuk membuat monster itu tewas. Kembali ke para warga yang saat ini terjadi sedikit perpecahan. Karena Yuji yang ini congornya menghasut warga untuk naik ke atas. Namun hal ini menjadi perdebatan karena di atas belum pasti akan aman. Sehingga sebagian warga melarangnya untuk naik. 저는 올라갑니다. Lalu di saat Yuji tetap memaksa ingin menerobos, tiba-tiba muncullah suara aneh yang membuat mereka semua ketakutan. Dan saat pintu itu dibuka, ternyata itu adalah Sang-woo. Penampilan Sang-woo yang kucel dan banyak bekas darah membuat warga mengira ia telah terinfeksi. Sehingga Suhun sang pahlawan kesiangan kini menyetrumnya hingga pingsan. 8 jam telah berlalu. Shin beralih ke Cha-hyo yang telah sadar dari pingsannya. Berniat melihat dunia luar, namun saat ia membuka jendela, ternyata kondisi bumi sudah sangat parah. Shin beralih ke Cha-hyo yang telah sadar dari pingsannya. Berniat melihat dunia luar, namun saat ia membuka jendela, ternyata kondisi bumi saat ini sudah sangat parah. Dan tiba-tiba ia mimisan yang begitu banyak namun tak tahu apa sebabnya. Tapi jika saya simpulkan, kemungkinan Cha-hyo ini tertular virus dari Pak Jono yang waktu itu pernah mendatanginya untuk meminta biodata. Singkat cerita, kini Cha-hyo mencari tentang penyakit ini di internet. Dan di saat yang bersamaan, Li-hun juga mencarinya. Namun belum juga mereka selesai membaca, sinyal di sana tiba-tiba kembali menghilang. 이것은 질병이 아니다. 저주다. 라고 마음먹었다면 반드시 알아야 할 것이 있다. 자는 게 없네. Lalu Cha-hyo merasa lapar dan ia teringat dengan paket mie instannya yang tadi malam berserakan. Dengan penuh harapan, kini Cha-hyo mencoba mengeceknya sambil berhati-hati ia membuka pintu itu. Dan tiba-tiba muncul monster yang tadi ditebas oleh Jung. Namun untungnya monster itu tak mempunyai mata, sehingga Cha-hyo hanya perlu untuk tidak membuat keributan agar monster itu tidak mengetahui keberadaannya. Tapi pendengaran monster itu sangatlah tajam. Ini terbukti ketika Li-hun mencoba mengirimkan siaran suara ke seluruh apartemen, monster itu langsung menghancurkan apapun yang menjadi sumbernya. Dan akhirnya monster itu pun pergi meninggalkan Cha-hyo yang tidak diketahui olehnya. Beralih ke Sang-woo yang saat ini diasingkan dengan keadaan yang terikat. Hal ini merupakan ulah orang tua beban yang tak lain dan tak bukan adalah Suhun beserta anak buahnya yaitu Bung Lee dan Sung-wan. Saat ini mereka merencanakan untuk membunuh Sang-woo yang dipikir adalah monster. Dan saat Suhun akan melakukan aksinya, Sang-woo tersadar dan langsung melawan hingga akhirnya si tua beban itu pun terpingsan. Lalu kita akan kembali diperlihatkan dua orang ini yang tak tahu sebenarnya emang berniat menyusuri lantai atau hanya berjalan-jalan. Namun tiba-tiba Jisoo mendengar ada suara manusia yang berulang kali menyebutkan sebuah sandi. 사람이 비밀번호로 불러주거든. Dan saat pintu itu dibuka, ternyata itu adalah pria yang tadi disiksa oleh Sang-woo. Kita sebut saja pria ini sebagai Sung-ji. Sung-ji mengatakan hal itu dilakukan oleh perampok, sehingga Jung langsung teringat kepada Sang-woo yang waktu itu pernah ia serempet. 도대체 무슨... 강도가
Scene beralih ke Cahyo yang sampai saat ini ia masih saja memikirkan bunuh diri. Lalu ia mendengar adanya suara dari luar yang ternyata itu adalah suara dari seorang ayah yang pamit pergi kepada kedua anaknya untuk mencari makanan. Keluarga itu hanya terdiri dari 3 orang, yaitu sang ayah, lalu putrinya yang bernama Suyung, dan putra kecil yang bernama Yungsu. Dan tiba-tiba monster mata itu membuatnya kaget hingga terjatuh. Dan bisa dipastikan, jatuh dari tempat setinggi itu sudah pasti akan membuatnya mati. Sehingga kini Soyung dan Yungsu terpaksa menjadi yatim piatu. Lalu Cahyo yang kasihan terhadap bocah itu sengaja menjatuhkan monitornya dan ini berhasil mengalihkan perhatian monster tersebut. Namun kali ini ia malah diserang oleh monster itu. Saat Cahyo pasrah akan hidupnya, tiba-tiba monster itu terlepas begitu saja. Dan saat Cahyo mengecek apa yang sebenarnya terjadi, ternyata ada tetangga yang menolongnya menggunakan tembak rakitan yang dibuatnya sendiri. Orang ini bernama Handu. Lalu Handu memberitahukan kepada Cahyo beberapa hal tentang para monster itu. Dan karena Suyung dan Yungsu terus berteriak memanggil ayahnya, Handu menawarkan kepada Cahyo jika ingin menyelamatkan bocah itu, maka Cahyo harus menemui Handu terlebih dahulu. Bermodalkan pengetahuan yang ia ketahui dari Handu, kini Cahyo memulai petualangannya dengan alat tempur yaitu gagang sapu yang ujungnya telah diikat dengan sebuah pisau. Scene beralih ke Jisoo dan Jung. Mereka kini melanjutkan perjalanannya dengan Sungji. Namun saat di tengah perjalanan, Sungji mengatakan bahwa ia merasa lebih baik jika di rumah saja, sehingga mereka kembali berpencar. 누구한테 더 민폐 끼칠 수도 없고. 몸 조심하세요. Kini kita akan diperlihatkan ruangan warga mengungsi, yang saat ini mereka sudah mulai akrab sehingga saya harus repot memperkenalkan nama baru lagi. Wanita yang selalu membawa anjing ini bernama Surti, lalu yang ini bernama Jiun. Dan di tengah perbincangan hangat itu muncullah si beban yang sedang kesal karena Sangwoo membuatnya pingsan. Di sisi lain, ternyata Sangwoo berada di tangga luar apartemen bersama Unyu yang bisa dibilang mereka ini sama-sama suka menyendiri. Hanya saja perbedaan Unyu lebih banyak bacot jika bertemu seseorang. 살살 걸어요. Singkat cerita, Cahyo telah sampai di kamar Handu. Ternyata Handu menawarkan Cahyo untuk menyelamatkan bocah itu karena kondisi Handu tidak memungkinkan dengan kakinya yang lumpuh. Sehingga Handu hanya bisa membantu dengan cara mengubah gagang sapu milik Cahyo menjadi senjata yang lebih mematikan. 다 됐다. Kini Cahyo melanjutkan perjalanan menggunakan senjata barunya. Namun senjata itu hanyalah sebagai alat untuk berjaga-jaga. Jadi ketika ponselnya berdengung, lebih baik melarikan diri dibandingkan harus melawan monster itu secara langsung. Di sisi lain, ternyata Lihun melihat Cahyo melalui CCTV. Namun tiba-tiba listrik di lantai itu padam begitu saja. Sedangkan Cahyo yang baru saja ingin keluar dari persembunyiannya, kini mendapatkan momen emas untuk mencoba senjata terbarunya. Dan ternyata senjata itu tak berefek banyak, melainkan itu hanyalah mampu membuat para monster tak berdaya cuma untuk beberapa saat. Dan karena suara yang ditimbulkan oleh Cahyo saat berlari, tiba-tiba nyaris saja ia tewas karena serangan dari monster buta tersebut. Cahyo yang kesal kini gantian mempermainkannya dengan melempar sebuah bola agar monster itu bingung mencari sumber suara. Dan di saat yang tepat ia memberikan serangan yang lebih lama dari yang sebelumnya, hingga akhirnya serangan itu mampu membuat si monster terjatuh. Beralih ke toko milik Suhun yang sekarang ia sedang kebingungan karena mati listrik ini bisa membuat beberapa dagangannya menjadi basi. Di sana juga terdapat istrinya yang bernama Seon, ini congornya, dan ada Yuyun yang tak tahu mereka ini lagi ngapain. Lalu muncullah Lihun yang menyuruh Yuyun untuk menjaga kantor manajemen karena Lihun akan pergi untuk mengecek ruangan arus listrik. 저는 전력실에 가봐야겠어요. 저 대신 관리실에 좀 있어줘요. 제가 갈게요.
Lalu Yuyun segera menyiapkan barang yang diperlukan, sedangkan Suhun hanya bisa merepet karena dagangannya diambil begitu saja. Li-hun memberikan alat komunikasi kepada Yuyun, dan kini Yuyun memulai perjalanannya. 새끼들이 사람을 뭘로 보고 Shin beralih ke Chahyo yang saat ini sudah berhasil sampai di kamar Suyung dan Yungsu. Bocah itu meminta Chahyo menyelamatkan ayahnya, namun Chahyo yang polos bukannya menenangkan, tapi malah berkata jujur seperti anak SD. 12층에서 떨어지고 살 수 있는 사람은 없어. Lalu Chahyo segera mengajak anak itu pergi, namun baru saja mereka keluar, Chahyo kembali mengalami hal aneh, yaitu gejala mimisan seperti yang sebelumnya. Namun kali ini gejala itu diiringi oleh bisikan suara yang tak tahu dari mana sumbernya. 그게 원하는 거야? Lalu kita akan diperlihatkan sisi gelap dari Chahyo yang menghasutnya untuk berbuat jahat. Dan sekilas kita akan diperlihatkan beberapa masa lalu Chahyo yang tampak begitu menyedihkan. Lalu tiba-tiba... Lalu kita akan kembali diperlihatkan entah sebuah mimpi atau hayalan yang sama seperti sebelumnya. Bedanya kali ini Chahyo ikut pergi bersama keluarganya. Namun walaupun Chahyo ikut, mereka semua tetap bertengkar dan kejadian yang sama pun terjadi. Di kecelakaan itu semua keluarganya tewas dan hanya Chahyo yang hidup sebatang kara. Namun ini semua masih belum bisa dicerna oleh akal sehat karena di sini Chahyo malah menganggap hal-hal yang sebelumnya pernah ia lewati hanyalah sebuah mimpi. 꿈을 꿨는데 흐릿해져서 생각이 안 나. 귀찮게 만들지 말고 딴 데 찾아봐. 너희들은 내가 지켜줄. 잠시만 혼자 있고 싶구나. Masih di dalam dimensi lain, kini Chahyo telah keluar dari rumah sakit, dan keanehan terus saja terjadi. Setiap orang yang ditemuinya di jalan lenyap begitu saja, hingga akhirnya Chahyo bertemu dengan sisi lain dari dirinya yang terlihat sangat jahat. 증오하고 싫어하는 사람들을 모조리 사라져버리게 할 수 있어. 난 너야. 넌 그냥 받아들이면 돼. Lalu tiba-tiba Shin kembali ke apartemen Green Home. Kini Chahyo pingsan dan tertimpa sebuah pintu akibat serangan dari monster. Saat monster itu semakin mendekat, Chahyo tersadar dengan bola mata yang kini menghitam pekat. Lalu Chahyo mampu menahan langkah kaki monster tersebut dan segera menyuruh bocil itu untuk segera lari. Di sisi lain, Jisoo yang mendengar keributan itu langsung mengajak Jung untuk mengeceknya. Dan di saat yang tepat ketika Chahyo sedang dihajar oleh monster, muncullah Jung memberikan serangan bantuan. Kini mereka berdua segera membawa Chahyo pergi. Namun terjadi sedikit perdebatan karena Jisoo menyadari bahwa Chahyo telah terinfeksi. Tapi Jung berhasil menenangkan Jisoo agar tidak membunuh Chahyo. 지수 씨가 구하자고 했습니다. 변하지 않을 거라고 확신해요? Beralih kedua bocil, Yungsu yang ketakutan terpaksa mengalami kencing di celana. Ya udah deh, nggak apa-apa, kan masih kecil. Dan saat mereka akan melanjutkan perjalanannya, mereka malah bertemu si monster buta, dan untungnya mereka berhasil mengatasi hal itu. Namun baru saja mereka akan melangkah, muncullah masalah baru karena monster yang sebelumnya mencari mereka kini tiba di sana. Namun karena adanya suara, monster buta itu pun langsung menyerang sehingga kini pertarungan antara monster melawan monster ini pun terjadi. Sedangkan si bocil memanfaatkan hal itu untuk segera pergi. Di sisi lain, Chahyo, Jisoo, dan Jung juga berusaha mencari lokasi Yungsu dan Suyung. Dan mereka segera bergegas karena adanya keributan yang terjadi. Kembali kedua bocil, mereka yang tak tahu lagi harus kemana, kini berusaha mencari bantuan di setiap kamar yang ada. Namun sayangnya tak ada satupun yang merespon, entah memang karena kamar itu kosong, ataupun karena penghuninya juga sedang ketakutan. Tak butuh waktu lama, akhirnya monster itu muncul. Dan di saat yang bersamaan, Bu Im juga berada di sana. Bu Im mencoba menenangkan monster itu supaya tidak mengganggu anak kecil. Namun ya namanya juga monster, tidak akan peduli dengan hal itu dan langsung menyerang Bu Im. 아이들을 건드리지 마. Sekarang Chahyo telah tiba di sana dan ia menyuruh kepada bocil untuk segera berlari ke tempatnya. Namun hal tak terduga terjadi. Ternyata Bu Im mampu bangkit untuk melawan monster itu. Lalu Jisoo dan Jung membantu Bu Im melawan monster. Sedangkan Chahyo bertugas membawa anak itu ke kamar milik Handu.
Sekarang Jung memprovokasi monster tersebut supaya mengejarnya. Dan saat mereka telah pergi, Jisoo mengecek kondisi Bu Im yang ternyata sebenarnya Bu Im sudah terinfeksi. Namun Bu Im masih bisa mengendalikan virus itu dan tetap bersikap baik terhadap sesama manusia. Jadi Bu Im ini kalau lagi kepepet bisa jadi monster, sedangkan kalau moodnya udah baik, fisiknya bakalan jadi manusia lagi. 아이들은요? 무사해. Beralih ke Jung yang sedang seru sekali main kejar-kejaran. Sampai ia tiba di ujung lorong yang kebetulan sekali hanya ditutup dengan sebuah kaca. Kini ia berdoa sambil melakukan gaya samurainya. Dan tiba saatnya... Ternyata dia hanya menghindar untuk membodohi monster itu supaya terjun ke bawah. Pinter juga. Di sisi lain, Jisoo dan Bu Im kini berpisah karena Jisoo akan pergi mencari Jung. Sedangkan Bu Im diperintahkan untuk menyusul Chahyo yang telah berada di kamar milik Handu. Dan sampai di sini sepertinya Bu Im belum menyadari bahwa dirinya terinfeksi dan bisa berubah menjadi monster. Jisoo yang telah bertemu dengan Jung segera mengajaknya untuk pergi. Kini mereka singgah ke kamar Jisoo terlebih dahulu untuk mengambil beberapa barang-barang yang berharga ataupun barang yang dibutuhkan. 저건 안 챙겨요. Shin berpindah ke Unyu yang selalu menyendiri. Dan di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Unyu adalah penari balet. Namun semua hal itu tak bisa ia teruskan karena Unyu mengalami cedera di kakinya. Kini ia berusaha menerima kenyataan bahwa semua mimpinya itu tak mungkin terjadi. Sehingga ia sengaja menghancurkan kostum baletnya. Singkat cerita, kini mereka telah berkumpul di kamar milik Handu dan melakukan makan malam bersama. Namun tetap saja saat ini mereka diselimuti perasaan bingung memikirkan bagaimana kelanjutan hidup mereka setelah ini. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Yuyun yang sebelumnya membenarkan arus listrik. Ternyata saat ini dirinya sudah terperangkap oleh monster yang memiliki jaring seperti laba-laba. Dan di sini juga ada lagi monster yang tak diperlihatkan secara jelas. Tapi jika kita teliti sedikit dari penampilan monster yang memiliki banyak kunci ini, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah Pak Jono yang merupakan seorang sapam. Samsul dan Lihun juga bingung atas hilangnya Yuyun karena listrik sudah menyala, tapi mengapa ia juga belum kembali? Salah. Samsul dan Lihun juga bingung atas hilangnya Yuyun karena listrik sudah menyala, tapi kenapa dia belum juga kembali? Kini mereka hanya bisa pasrah. 혹시 지하 CCTV 볼 수 없어요? 좀 더 기다려보죠. Hari berganti, Suhun yang pelit menutup swalayannya dan memilih untuk tak mau berbagi di tengah musibah saat ini. Lalu tiba-tiba Sungji datang membawa banyak sekali makanan dan membagikannya. Namun hanya Surti yang menyadari ada hal aneh dari Sungji. 괜찮아요. Lalu muncullah suara pesan siaran dari Lihun ke seluruh apartemen untuk mengabarkan agar semua orang berkumpul di lantai 1. Karena bersama itu lebih baik dibandingkan sendirian. Namun Lihun tak menyadari kehadiran Chacha yang diam-diam membuka pintu gerbang utama. 들에게 알립니다. 무기를 챙겨서 1층으로 내려오세요. Tapi untungnya saat Chacha akan keluar, ia ditahan oleh Sungwon dan Yoongji. Dan Chacha menjelaskan dia melakukan hal itu karena GPS ponsel anaknya sudah sangat dekat. Dan tak lama dari itu ternyata benar. Putri dan Chacha sudah ada di depan gedung sedang berlari menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba... Samsul yang mencoba menggapainya terpaksa tewas karena tertusuk oleh serangan monster yang menyebabkan mereka berdua tidak berdaya. Lalu Lihun segera menutup pintu itu dan nyaris saja Lihun tewas karena sedikit lagi terkena serangan dari monster itu. Shin berpindah ke kamar milik Handu. Kini mereka akan berpisah karena Jisoo, Chahyo, dan Jung akan pergi ke lantai 1 untuk bergabung dengan yang lain. Sedangkan Handu, Yongsoo, Suyung, dan Bu Im tetap bertahan di dalam kamar. Kini mereka bergerak menggunakan senjata yang telah dimodifikasi oleh Handu.
Di sisi lain, ternyata masih ada penghuni apartemen yang selamat, yaitu Jamal yang ini congornya, serta Yuri yang merupakan anak dari Jamal. Setelah mendengar pengumuman dari Li-hun, kini Jamal mengajak Yuri untuk bergabung dengan penghuni lain di lantai 1. 지금 뭐 하시는 겁니까? 방송 못 들었어? 1층 가서 도와줘야지. Lalu kita akan diperlihatkan Yuyun yang berhasil menipu si monster. Kini ia mencoba menyelamatkan diri melalui ventilasi atap. Kejar-kejaran pun terjadi dan untungnya Yuyun berhasil membuat monster itu terkecoh. Namun baru saja saat ia akan turun, tiba-tiba monster itu kembali menyerangnya. Dengan perlawanan keras, akhirnya Yuyun mampu mengatasi hal itu. Tapi yang aneh, kenapa pas Yuyun jatuh gini, monsternya malah nggak ngejar lagi. Beruntung Yuyun telah selamat. Tapi sialnya, akibat serangan monster tadi, HP Yuyun malah terbuang ke bagian tempat yang terdapat pagar pembatas. Singkat cerita, kini Yuyun bertemu dengan Li-hun. Dan tanpa basa-basi, Yuyun langsung memukul Li-hun karena Li-hun sebenarnya sudah tahu dari saat mengawasi CCTV bahwa di ruangan listrik ada monster. Namun dengan sengaja, Li-hun tak memberitahukan hal itu kepada Yuyun. 알고 있었지. Beralih ke timnya Chahyo. Saat mereka sedang di tengah perjalanan untuk ke bawah, mereka menemukan sebuah mayat manusia. Tak ada hal aneh yang terjadi. Namun baru saja mereka akan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba entah apa, namun ada sesuatu yang menabrak Chahyo begitu keras dan itu membuatnya terjatuh dari lantai 9 hingga ke bawah. Kini Chahyo mengeluarkan banyak sekali darah. Unyu yang kebetulan sedang berada di pintu bawah sangat kaget dengan kejadian itu. Singkat cerita, Chahyo telah tersadar dari pingsannya. Kini Chahyo telah berada di ruangan tempat para warga berkumpul. Namun beberapa warga menjadi khawatir atas keanehan yang terjadi pada Chahyo karena lukanya bisa sembuh begitu saja. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, Li-hun melakukan pemungutan suara agar semuanya menjadi jelas. 차연수군을 내보내야 된다고 생각하시는 분, 안 된다고 생각하시는 분은 이 상자에 넣어주시면 됩니다. Ternyata hasil pemungutan suara itu adalah seri. Semua orang dapat menerima keputusan itu kecuali Suhun yang sampai sekarang tetap memaksa agar Chahyo segera diusir. Namun tiba-tiba Suhun mimisan yang menandakan bahwa ia terinfeksi. Kini Chahyo sengaja ikut pemilihan suara dengan tujuan agar Suhun juga diasingkan sama seperti dirinya sendiri. Mamam tuh. 이거 넣으면 저 아저씨도 나랑 같이 나가는 거죠? 맞아요? Kini kita akan diperlihatkan Yuyun yang sedang menyendiri sambil mengingat mendiang calon suaminya yang telah meninggal. Lalu muncullah Seon yang membawakan makanan untuk Yuyun. Tak tahu apa sebabnya, tapi saat Yuyun mau memakannya, tiba-tiba dirinya merasa mual. 괜찮은데? 속이 좀 안 좋아서. Shin beralih ke Sunggi yang saat ini dirinya mengalami apes karena harus kembali bertemu dengan Sang-woo. Tak tahu sebenarnya ada permasalahan apa di antara mereka. Namun Sang-woo langsung menghajar Sunggi begitu saja. Sunggi berhasil melarikan diri dan kini ia berpura-pura terkena infeksi agar para warga mengasingkannya bersama Suhun dan Chahyo. Sang-woo hampir mendapatkannya kembali, namun karena Jung menahannya, akhirnya Sunggi lolos begitu saja. Sedangkan Sang-woo ini entah kenapa nggak mau ngomong sebenarnya ada masalah apa. Aneh. Lalu kita akan diperlihatkan ternyata saat Sunggi mencoba kabur dari Sang-woo sengaja tidak menahan karena tujuan Sang-woo adalah mengambil sebuah kunci yang berada di kantong celana Sunggi. Kembali ke Seon dan Yuyun. Seon yang saat ini merasa khawatir dengan Yuyun memberikan test pack kepadanya. Yuyun sempat menolak, namun Seon memaksa agar Yuyun menerima itu karena dunia sedang kacau dan semua orang tak tahu apa saja hal aneh yang bisa terjadi. 아니, 혹시 모르잖아. Berpindah ke kamar Handu. Suyung yang terheran karena Bu In tak kunjung keluar dari kamar mandi melaporkan hal ini kepada Handu. Handu yang penasaran oleh hal itu kini mengeceknya. Dan ternyata saat pintu itu dibuka, Bu In telah berubah. Namun tak seperti monster biasanya karena Bu In terlihat seperti monster yang bersarang dan tak mengganggu siapapun.
Handu yang tak tega untuk menembak Bu Im kini menutup kembali pintu kamar mandi itu. Lalu ia menyadari bahwa Bu Im memang sudah bersiap akan semua ini, karena di meja Bu Im sudah menyiapkan bekal makanan untuk mereka, serta Bu Im juga membuatkan apa ini saya kurang tahu namanya, tetapi ini untuk dua bocil itu. 이제 그만 보내드리자. Di sisi lain, Li Hun yang menyadari bahwa Cahyo terinfeksi dan memiliki kekuatan tak wajar, apalagi Cahyo tak bisa mati, kini menetapkan bahwa untuk situasi berbahaya maka Cahyolah yang akan mengatasinya. Lalu Li Hun meminta bantuan Cahyo untuk membawa Handu ke bawah. Tujuan utama Li Hun adalah agar Handu membuatkan alat apapun yang bisa digunakan warga untuk pertahanan. 단도직입적으로 말할게. 위험한 일은 전부 네가 하게 될 거야. 1408호 아저씨, 데려올 수 있겠어? Kini Cahyo akan melakukan tugasnya, dan kebetulan Sang-woo juga ada di sana untuk naik ke atas yang tak tahu untuk apa. Tapi kemungkinan Sang-woo akan menuju ke ruangan yang tadi kuncinya ia dapatkan dari Sung-ji. Sementara itu, Yoyun masih marah kepada Li Hun karena telah memanfaatkan Cahyo di tugas yang berbahaya ini. Lalu Li Hun menceritakan tentang sepotong pesan yang sempat dibacanya di internet waktu itu. Dan saat Yoyun melihatnya, Yoyun menyadari bahwa blog itu ditulis oleh mantan pacarnya yang berinisial Cerucu. Lalu kita akan dibawa ke flashback dari sepotong kisah Yoyun yang saat itu sempat mempergoki calon suaminya, namun pria itu hanya mengelak. 크루크루가 뭐야? Kembali ke Cahyo dan Sang-woo. Di tengah perjalanan ini terlihat ujung tongkat milik Cahyo sudah ada bekas darah yang menandakan bahwa mereka telah bertarung. Lalu Cahyo merasakan adanya monster dan mengajak Sang-woo untuk membunuhnya. Namun Sang-woo malah memberikan sebuah bogem agar Cahyo tersadar dari tingkah anehnya. Tetapi tiba-tiba Sang-woo tertarik ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh api. Cahyo berusaha mengejarnya, namun pergerakan dari monster itu sangatlah cepat. Sehingga kini malah Cahyo yang terpental karena terkena serangannya. Lalu tiba-tiba muncullah Jamal dan Yuri di sana hingga akhirnya mereka bekerja sama. Singkat cerita, kini mereka telah berada di kamar milik Jamal. Sang-woo yang tersadar dari pingsannya kini langsung pergi begitu saja. Sedangkan Jamal mengetahui bahwa sebenarnya Cahyo berbeda dari manusia biasa. Lalu Jamal mengusir Cahyo, tapi ternyata itu hanyalah candaannya. Karena kini Jamal malah memutuskan untuk ikut bersama Cahyo menuju kamar milik Handu. 나가. 장난이야 장난. 나 뭘 나가. 어떻게 안 되겠나? Berpindah ke Sang-woo yang saat ini telah berhasil menemukan kamar yang sesuai dengan kunci milik Sung-ji. Ternyata di dalam sana banyak sekali foto anak kecil yang disiksa. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa selama ini Sang-woo sudah mengetahui kalau Sung-ji merupakan seorang pembunuh. Hanya saja yang kita belum tahu adalah apa tujuan Sang-woo mencari itu semua. Lalu scene berganti menunjukkan betapa frustasinya manusia saat itu. Jisoo dan Jung membuat lambang SOS berharap ada bantuan yang datang. Li Hun mengirim pesan rekaman berharap ada yang mendengarnya. Yoyun harus menerima kenyataan bahwa tiba-tiba ia positif hamil padahal nggak tahu siapa bapaknya. Dan Cahyo yang baru tiba di kamar Handu terkaget dengan kenyataan bahwa Bu Im menjadi monster. 편히 쉬세요. Beralih ke para warga. Sung-ji yang sadar bahwa kuncinya telah diambil oleh Sang-woo, kini sengaja melukai tangannya sendiri. Lalu ia meminta izin ke kamar mandi yang ternyata di sana sudah ada palu yang Sung-ji sembunyikan. Di sisi lain, Sang-woo juga sudah turun untuk mencari Sung-ji. Jung coba mencegah langkahnya, namun Sang-woo seperti biasa tak peduli dengan apapun. Bahkan saat HP-nya terjatuh, Sang-woo tetap tidak sadar hingga akhirnya HP Sang-woo diambil oleh Jung. Sang-woo terus melanjutkan perjalanannya, dan tiba-tiba Sang-woo mendapat serangan kejutan dari palu milik Sung-ji. Namun bagi Sang-woo, itu mah cuma geli-geli doang. Kini berbalik, Sang-woo menghajar Sung-ji habis-habisan. Hingga akhirnya Sang-woo memecahkan kepala Sung-ji dengan palunya sendiri hingga tewas.
Lalu Sangwoo membuang mayat Sungji keluar. Saat akan kembali, Sangwoo juga membawa masuk mayat Samsul dan mayat anak Bu Caca. Tapi setelah melakukan itu semua, ternyata Sangwoo berniat pergi dan menutup pintu itu dari luar. Kini tiba-tiba muncul Ajung yang mencegahnya. Dan tak lama dari itu, Sangwoo yang kehabisan cakra pun mengalami jatuh pingsan. Keesokan harinya, ternyata Cahyo dan yang lain sudah berkumpul di lantai 1. Kini Cahyo kembali masuk ke tempat pengasingannya. Handu membuat pertahanan sebisanya, sedangkan para warga sedang membuat pemakaman yang layak untuk Samsul dan anak Bu Caca, serta pria yang terbunuh monster di awal film. 사람으로 태어났으니 사람으로 떠나야지. Lalu kita akan kembali diperlihatkan Cahyo yang selalu dijadikan senjata untuk menghadapi hal-hal beresiko. Dan sampai di sini kita sudah bisa pastikan bahwa Cahyo memanglah memiliki kekuatan lain. Hanya saja Cahyo tak mampu mengontrolnya sehingga ia hanya bisa berubah-ubah mode tanpa dirinya sadari. Scene berpindah ke flashback dari Sangwoo. Ternyata alasannya membunuh Sungji adalah karena merasa kasihan terhadap salah satu orang tua korban yang tak tahu lagi harus bagaimana cara mencari putrinya. Lalu Sangwoo tersadar dari pingsannya, dan karena refleks, Sangwoo langsung mencekik Yuri, padahal Yuri hanya ingin merawat lukanya. Dan hal ini sungguh membuat saya nggak tega, karena ternyata Yuri mempunyai penyakit asma, namun Yuri menyembunyikannya. Sekarang kita akan diperlihatkan Jamal yang sedang mengintai luar. Bukan karena rasa takut atau hal penting lainnya, tetapi ia hanya khawatir dengan motornya yang ada di sana. Namun pengintaian itu harus ambyar karena Yuri datang mengagetinya. Lalu terlihat kekhawatiran dari Jamal karena ia tahu sisa obat asma anaknya tidak akan bertahan lama. 그건 남았냐? 충분합니다. Singkat cerita, kini mereka melakukan latihan untuk berjaga-jaga jika ada monster yang datang. Ini semua berkat Handu yang telah merancangnya dan sejauh ini semua terlihat berhasil dengan Jisoo sebagai umpannya. 잘들 논다. Namun Yuyun terlihat sangat gelisah tak seperti biasanya karena hari ini ia terus dihantui rasa penasaran tentang blog yang dituliskan oleh almarhum pacarnya. Dan singkat cerita, kini Yuyun pun pergi meninggalkan Green Home menggunakan motor milik Jamal. 내 막, 살살 좀 따라. Kini kita akan diperlihatkan Cahyo yang terus menjadi pesuruh dari para warga. Tak tahu sebenarnya Cahyo ini memang baik atau bodoh. Padahal sudah jelas-jelas dirinya diasingkan, tapi dia tetap saja mau mengambil barang-barang yang tak penting seperti softtek, kompor, rokok, entahlah, terserah sama warga aja. Sekarang lagi-lagi Cahyo bertugas mengambil barang. Namun ini sedikit berbeda karena sekarang selain mengambil barang, Cahyo juga bertugas untuk memasang tali-tali sebagai tanda jika ada monster yang menabraknya, tali itu akan membunyikan alarm atau lonceng yang ada di lantai 1. Namun saat dirinya sedang asik melaksanakan itu, tiba-tiba tak tahu bagaimana kelanjutan dari Cahyo karena scene beralih begitu saja. Kini para warga juga merasa bingung karena hari ini Cahyo terlambat tak seperti biasanya. Dan sekarang mereka harus kaget karena Suhun yang diasingkan kini hampir berubah menjadi monster sepenuhnya. 제 남편이에요. Seon yang merupakan istri Suhun mengambil alih urusan ini. Dan setelah Suhun mengucapkan kata-kata terakhirnya yang sebenarnya itu semua nggak penting lagi, Seon langsung menghabisinya. Watau. Tak lama dari itu, kini muncullah Cahyo yang telah kembali dari misi pengambilan softtek. Alias saya nontonnya juga sebel banget, ini Cahyo bego, mau aja terus disuruh-suruh. Dan setelah ia membanting barang-barang yang dibawanya, kini Cahyo yang sadar diri pun tanpa disuruh langsung pergi menuju kamar pengasingan miliknya.
Beralih ke Yuyun yang ternyata dia pergi ke kantor almarhum pacarnya. Tujuannya tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk mengetahui tulisan dari Cru-Cru yang mengetahui rahasia di balik virus ini semua. Dengan sedikit usaha tebak-menebak password, akhirnya Yuyun berhasil membuka tablet itu. Dan kini ia menemukan jawaban, ternyata jika orang yang terkena virus itu mampu bertahan 15-20 hari, maka orang itu mendapatkan infeksi spesial. 이것은 질병이 아니다. 저주다. 구피와 훈절의 증상을 겪은 지 열흘이 지났다. 보름이 지나면 일단 안정기에 접어든다. 이는 마지막 희망이라는 것이다. Yuyun yang tak menyadari bahwa di sana ada CCTV harus mengalami kesialan karena tiba-tiba para militer sudah berkumpul di sana untuk menangkapnya. Kembali ke apartemen yang saat ini kondisinya semakin parah, di mana listrik sudah mulai padam, stok makanan menipis, begitu juga dengan air bersih. Dan hal ini tentu saja membuat para warga semakin ketakutan. 우는 소리 좀 작작해. 라고 해서 우리 달라지는 거 아무것도 없어. Berpindah ke Cahyo yang baru terbangun dari tidurnya. Kini Unyu sudah ada di sana. Unyu yang galak memarahi Cahyo karena Cahyo terlalu baik terhadap semua orang. Namun di balik sifat galak dari Unyu, ternyata dia adalah gadis yang perhatian. 뭔지 잘 모르겠으니까 네가 알아서 잘 붙여. 이런 걸 뭐하러. 말을 해도 못 알아들어. Setelah Unyu pergi, kini datanglah Li-hun yang memerintahkan Cahyo untuk ke basement. Namun kurang jelas apa tujuannya karena di film ini memang tidak disebutkan. Tapi yang kita sudah tahu pasti adalah semua urusan yang berbahaya, Cahyo adalah solusinya. Singkat cerita, Cahyo telah tiba di basement. Dan saat dirinya sedang membenarkan CCTV, tiba-tiba seekor monster yang sepertinya sama dengan yang sebelumnya menangkap Yuyun kini menyerang Cahyo hingga tak bisa bergerak. Dan karena hal ini sekarang giliran para warga yang harus beraksi demi menyelamatkan Cahyo. Lalu Shin berpindah ke Yuyun yang saat ini sedang diinterogasi oleh militer. Dan kini Yuyun menawarkan bahwa dia mengetahui tentang orang yang bertahan dari virus monster. Yang sudah pasti dalam pikiran Yuyun adalah Cahyo. Apa-apa Cahyo. semua Cahyo. 괴물화를 버티는 사람을 찾고 있지. 어디 있는지 알아. Kembali ke apartemen. Ternyata permasalahan ini tak hanya terjadi di dalam basement. Karena kini Handu terpaksa turun tangan atas keributan monster yang sedang mengejar Suyung. Handu berhasil mengalihkan perhatian monster tersebut. Namun karena Handu hanya mengenakan kursi roda, dirinya harus terjatuh. Suyung yang khawatir kini kembali mendekati Handu. Namun kali ini Suyung malah tertangkap oleh monster itu. Sementara itu di dalam basement, mereka yang telah berhasil menyelamatkan Cahyo kini mendapatkan sebuah masalah baru, yaitu karena Jisoo yang kelelahan tanpa sengaja menjatuhkan senjatanya yang berakibat monster di sana menyadari kehadiran mereka semua. Karena pergerakan dari monster ini begitu cepat, mereka terpaksa bersembunyi dan memanfaatkan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian. Lalu momen itu mereka gunakan untuk melarikan diri secara perlahan. Akan tetapi, Jisoo yang memang kehabisan tenaga sudah sangat susah untuk membawa Cahyo sehingga kini lokasi mereka bertiga ketahuan oleh monster tadi. Dan tiba-tiba untung saja Jung dan Li-hun datang di saat yang tepat. Kini mereka melanjutkan aksinya dengan berkeliling menggunakan Tayo. Tetapi karena keributan yang mereka timbulkan saat ini malah membuat semua monster menjadi terpancing dan tentu saja walaupun mereka berada di dalam Tayo, monster tersebut terus memberikan serangan. Dengan perasaan sedikit tidak rela, saya terpaksa melihat Jung memotong rambut mantan saya karena jika saja hal itu tidak dilakukan, maka leher Jisoo bisa poklek ditarik monster tersebut. Tak hanya sampai di situ, serangan dari para monster pun terus berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di depan pintu masuk basement.
Lalu bantuan dari Jamal pun datang. Dengan senjata apinya, kini ia mampu membakar semua monster yang mencoba mendekat. Sementara itu, kembali ke Handu yang saat ini sedang berhadapan dengan monster laba-laba. Sedangkan warga lain bukan yang membantu, malah hanya mengurung diri karena ketakutan. 비키십시오. 연습은 해서 뭐 해도 내 자식으로 살고 싶냐? Unyu yang terheran melihat para beban itu pun berinisiatif membantu Handu. Kini dirinya bersama Yuri menarik tali jebakan yang berhasil mengikat kaki monster tersebut. Dan tak lama kemudian, para ibu-ibu yang lain pun muncul membantu mereka berdua. Hingga akhirnya monster itu pun sejenak dapat diatasi. Namun ternyata tenaga para wanita itu tak cukup kuat untuk menahannya. Kini monster itu lepas kembali dan untungnya di saat yang tepat para warga yang kembali dari basement tiba di sana. Cahyo langsung melawan monster tersebut walaupun dia juga harus menerima beberapa tusukan. Dan saat Cahyo telah membunuh monster tersebut, kini ia langsung menuju ruangan pengasingannya. Namun tiba-tiba, 저기 미안해요. 더 힘들게 해서. para beban ini pun akhirnya sadar kalau mereka memang sangat beban. Dan semenjak malam ini, Cahyo tak lagi tinggal di ruangan pengasingan. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan keadaan para warga yang memang sudah mengalami penurunan fisik. Di antaranya Handu yang kakinya terluka walaupun memang aslinya udah lumpuh. Lalu Jung yang tangannya harus mengalami perawatan. Dan Sang-woo yang saat ini kondisi lukanya tak kunjung membaik. 해도 돼. 부탁할게. Tak hanya itu, kini tangki air yang mereka pikir masih cukup untuk beberapa hari malah terkontaminasi, sehingga penghematan yang telah mereka lakukan semuanya sia-sia. Kini Li-hun meminta bantuan Handu untuk memperkuat mobil yang ada di sana, dengan tujuan bisa keluar dari tempat itu. Namun percakapan itu tak sengaja didengar oleh Sung-wan sehingga menimbulkan salah paham. 사람들이 동요하기 전에 나가야 됩니다. Shin berpindah ke Yuyun yang kini telah dilepaskan dengan syarat mengecek kondisi Cahyo. Dan jika nanti Cahyo sudah mampu bertahan lebih dari 15 hari, maka Yuyun harus menekan sebuah alat yang diberikan dari militer supaya mereka bisa langsung mendatangi lokasi itu. 보름을 넘겼어야 할 겁니다. Kembali ke Sung-wan yang kini menyelidiki kantor milik Li-hun. Di saat dirinya mengecek ruangan itu, ternyata malah semakin menimbulkan salah paham. Sung-wan yang bodoh kini merasa bahwa mereka semua akan kabur meninggalkan para warga. Lalu ia segera menuju ke lokasi penyimpanan makanan dan membuat onar di sana. 나 혼자 나갈 거야. 나가봐 어디. Singkat cerita, kini Li-hun menjelaskan semua rencana kepada warga. Karena stok makanan semakin menipis, tujuan membuat mobil sebenarnya bukanlah untuk kabur meninggalkan yang lain. Tetapi mobil itu digunakan untuk sebagian orang pergi mencari toko terdekat dan akan kembali membawa apa saja yang bisa mereka dapatkan. 그럼 누가 나가? 뭐 또 제비 뽑는 거야? 성공할 만한 사람이 가야겠죠. Setelah permasalahan tadi selesai, kini kita diperlihatkan Cahyo berjalan mencari sumber suara yang didengarnya. Hingga akhirnya Cahyo menemukan sumber suara itu yang ternyata adalah Jisoo yang sedang asik bermain gitar. 무슨 곡이에요? 손 가는 대로 쳤어. 줄도 4개뿐이고. 꼭 집에 온 것 같아서요. 근데 네가 방금 정했어. 스위퉁. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Jisoo sangat pucat sambil menahan sakit perutnya. Namun Unyu yang sedang berada di dalam kamar mandi sengaja berlama-lama tanpa ia tahu kalau Jisoo sudah sangat tidak tahan. Hingga akhirnya terdengar suara Jisoo yang jatuh, barulah Unyu segera keluar. 야, 정신 차려, 윤지수. Singkat cerita, Jisoo telah dibawa ke tempat para warga. Li-hun yang sempat menjadi mahasiswa kedokteran mencoba memeriksa Jisoo dan akhirnya Li-hun mengetahui bahwa Jisoo mengalami radang usus buntu. 충수형 같아요. 근데 그걸 어떻게 알았대?
흑수저 주제에 의대까지 갔는데 Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Li-hun memutuskan untuk mengoperasi Jisoo. Namun karena mereka tak mempunyai alat atau obat yang cukup, terpaksa kini Sang-woo, Cha-hyo, dan juga Yuri harus pergi ke rumah sakit mencari apa saja yang dibutuhkan. Dan mereka juga sekalian mengambil stok makanan sebisanya. 수술할 겁니다. 생리식염수랑 수술 도구가 필요해요. Kini mereka akan berangkat. Lalu Cha-hyo mengingat masa lalunya dan kini kita akan dibawa ke flashback. Ternyata dahulu Cha-hyo merupakan anak yang ceria dan peduli dengan sesama. Namun sifat baiknya itu tak dihargai oleh sekitar, malah dia mendapatkan perlakuan buruk sehingga membuatnya depresi. 그때 무심코 손에 내밀지 않았더라면 인생이 조금은 달라졌을까? Waktu itu terlihat Cha-hyo hanya kasihan terhadap seseorang yang berdiri di depan tempat minuman yang kita sebut saja namanya sebagai Budi. Cha-hyo berpikir bahwa Budi ingin membeli minuman tapi uangnya kurang. Namun sifat baik Cha-hyo malah membuat Budi merasa terhina karena sebenarnya Budi adalah anak pemilik perusahaan yang sangat kaya. 얼마가 부족한지 몰라도 어땠어? 꽤 건방지네. Semenjak hari itu, Cha-hyo selalu disiksa oleh Budi dan komplotannya. Dan tak hanya sampai di situ, karena Budi juga menyuruh semua orang untuk menjauhi Cha-hyo. 수술랑 얘기하는 놈들은 다 죽여버린다. 네 부모는 네가 이러고 있는 거 알면서 왜 가만히 있어? Orang tua Cha-hyo mengetahui akan semua hal ini. Namun mereka malah membela Budi karena kebetulan orang tua Cha-hyo bekerja di perusahaan milik ayah si Budi. Sehingga mereka juga tak berani bermacam-macam demi nasib keluarganya. 그 애를 용서해라. 이해하지. Hingga pada suatu hari, ibu salah satu teman Cha-hyo jatuh sakit. Budi yang sombong pun menawarkan akan membayar uang operasi ibu temannya jika anak itu mau melompat ke jalan saat ada mobil yang lewat. Namun Cha-hyo yang sudah tidak tahan mendengar hal itu langsung menolak Budi. 알겠지. 차가우면 뛰어들어. 네가 가라. Dan ya, hal ini berakibat fatal. Kini orang tua Cha-hyo menyalahkannya karena dipecat dari perusahaan ayah Budi. Lalu teman Cha-hyo yang ibunya mati juga menyalahkan Cha-hyo karena Cha-hyo dianggap merusak kesempatan temannya untuk mendapatkan biaya operasi. Dan semenjak hari itu, Cha-hyo semakin frustasi dan selalu ingin melakukan bunuh diri. Kini scene kembali ke masa saat ini, dan di saat mereka baru saja keluar, tiba-tiba orang yang sedang melakukan operasi pun mendengar suara itu, dan Li-hun langsung mengerti bahwa semua rencana yang telah mereka susun kini telah gagal. Sementara itu di luar ternyata itu semua adalah ulah dari monster raksasa. Cha-hyo yang tak mengalami cedera pun langsung melawannya, sedangkan yang lain sepertinya masih dalam kondisi pingsan. Di sisi lain, Li-hun terpaksa harus tetap mengoperasi Jisoo meski tanpa obat bius atau peralatan yang cukup. Jisoo tetap yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara bertahan hidup walaupun dirinya harus menahan sakit yang luar biasa. Sementara itu di luar ternyata Jamal sudah ada di sana berusaha membantu Cha-hyo dengan bom molotovnya. Namun baru saja ia menolong Cha-hyo, ternyata Jamal mengalami gejala infeksi berupa mimisan. Tapi bukan itu masalah yang sebenarnya, karena ada hal yang lebih menakutkan yaitu monster raksasa yang kini sudah ada di depannya. Dan tiba-tiba sebuah mobil menabrak monster itu hingga terseret. Dan kita akan diperlihatkan ternyata mobil tadi dikendarai oleh Yuyun yang telah kembali ke Green Home di saat yang sangat tepat. Karena jika dirinya telat sedetik saja, maka Jamal sudah pasti mati. Namun ini semua tak berakhir begitu saja, karena Yuyun saat ini masih harus menghadapi monster tersebut. Di sisi lain, Sang-woo yang telah tersadar dari pingsannya kini langsung mencoba menolong Yuri. Di saat yang bersamaan, Yuyun yang berhasil mengecoh raksasa tadi kini mencoba menyelamatkan diri. Baru saja raksasa itu akan mengejar Yuyun, tiba-tiba mobil yang tadi dikendarai oleh tim Cha-hyo kini meledak. Melihat adanya kesempatan, sekarang Yuyun kembali menabrak raksasa itu hingga terjatuh. Dan tak hanya itu, Yuyun juga menabrak kobaran api agar raksasa itu terbakar.
Di dalam gedung operasi, Jisoo juga telah selesai, namun Jisoo belum sadarkan diri. Sehingga ini belum bisa dipastikan apakah Jisoo selamat atau tidak. 지수 씨는 꼭 일어날 겁니다. Singkat cerita, malam telah tiba. Kini Yuyun menyalurkan air dari mobil pemadam yang dibawanya. Dan Jamal sedikit kesal karena motor kesayangannya sekarang berada entah di mana. 어땠어? 뭐 쌩쌩 잘 나가디? 네. 밑지는 장사는 아니네. Lalu Yuyun yang penasaran dengan Cahyo kini mengganggu tidurnya dan tanpa basa-basi Yuyun langsung menggores tangan Cahyo dengan sebuah pisau. Yang tentu saja Cahyo langsung pulih tanpa ada bekas dengan sangat cepat. Yuyun mencoba menginterogasi Cahyo mulai dari awal mula gejala dan bagaimana cara melawan makhluk yang sering muncul di pikirannya. Namun Cahyo tak bisa menjelaskan hal itu, karena memang Cahyo sendiri tak paham dengan semua ini. Lalu Yuyun berkata jujur kepada Cahyo bahwa Yuyun menceritakan semua tentang Cahyo kepada tentara agar dirinya tetap hidup. Hanya saja Yuyun tak memberitahukan tentang para tentara yang akan datang saat nanti Yuyun menekan alat yang diberikan kepadanya. 군인들을 만났어. 정확히는 잡혔지. 군인들한테 너에 대해 말했어. 나도 살고 싶었어. Scene beralih ke para warga yang sedang melakukan makan malam. Kini Seon yang merasakan bahwa dirinya terinfeksi langsung berkata jujur dan meminta untuk diasingkan. Dan dengan berat hati, akhirnya demi keselamatan bersama, para warga harus menyetujui akan hal itu. 증상이 시작됐어요. 나는 게임장에 계시면 된다 한 표. 나도 한 표. Kembali ke Yuyun yang sekarang sedang mandi. Namun ia terus gelisah memikirkan semua ini. Ternyata militer itu juga mengatakan jika Yuyun menekan lokasinya maka pertukaran Cahyo akan diganti dengan informasi dari pacar Yuyun yang sebenarnya belum mati. Melainkan hanya sedang dijadikan eksperimen oleh pemerintah. 당신 남편 남상원에 대해서도 알게 될 겁니다. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Yuyun membawanya ke tempat para warga. Dan ternyata itu adalah tentara tersesat yang kita sebut saja sebagai Jusong. Jusong mengalami trauma atas semua kejadian ini hingga kondisi akal sehatnya menjadi sedikit terganggu. 다른 명 같아요. 도망가. Shin berpindah ke Unyu yang saat ini sedang mendatangi Cahyo. Kini mereka mengobrol, ya walaupun Cahyo lebih banyak pelongo-pelongo, tapi Unyu bisa memahami itu karena di balik sifat judes Unyu sebenarnya dia adalah wanita yang pengertian. 자, 봐봐. 적고. 적고. 응. 너 이제 나랑 약속한 거야. 하여튼 넌 나랑 약속했어. 약속. 축하해. 첫사랑이네. Namun semua ini harus ambiar karena Lihun mengacaukan suasana. Unyu yang tak mau ketangkep basah, kini kembali mengeluarkan sifat judesnya. 진짜 존나 답답해. 야, 차현수. 짜증나게. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan Cahyo yang memotong rambutnya sendiri karena ingin ke barber tapi tak ada yang buka. Dan di sisi lain, ternyata Jisoo telah sadar dari pingsannya. Sedangkan Unyu masih memikirkan tentang perkataan Lihun tadi malam. Lalu Shin berpindah kepada Yuyun yang saat ini merasa keheranan pada Jusong. Selain Linglung, Jusong juga sangat ketakutan ketika mendengar radionya berbunyi. Lalu Yuyun segera menghancurkan radio itu dan karena merasa khawatir, Yuyun segera menyuruh Lihun untuk mencopot lambang SOS yang ada di sisi gedung. SOS부터 떼. 최대한 빨리. Dan seperti biasa, ujung-ujungnya setiap pekerjaan menantang maut sudah pasti diserahkan kepada Cahyo dan Sangwoo. Di sini Cahyo dengan rambut barunya terlihat mirip 11-12 sama saya. Singkat cerita, Sangwoo dan Cahyo akan turun ke bawah. Namun tiba-tiba, mereka melihat Pak Jono yang sudah menjadi monster serta membawa senjata andalannya, yaitu mesin rumput yang kita tahu dari sebelum dia menjadi monster pun dia sudah hampir membunuh Cahyo. Cahyo berusaha mengejarnya, namun Pak Jono yang terlebih dahulu masuk ke dalam lift pun kini lolos begitu saja. Kini Cahyo dan Sangwoo segera berlari melalui tangga sambil sengaja menabrakkan tali alarm supaya warga di bawah mengetahui tentang adanya hal yang tidak beres. Namun terjadi sedikit masalah dengan Cahyo dan Sangwoo, sehingga Sangwoo memerintahkan agar Cahyo turun duluan.
Namun perjalanan Cahyo juga tidaklah mulus, karena kini ia harus mengalami keserimpet. Dan karena tak ingin membuang waktu, Cahyo memutuskan untuk melompat saja dari atas. Tapi ini semua tak semulus yang dibayangkan, karena Cahyo harus menerima patah tulang, dan karena ini luka yang parah, apalagi tulangnya sampai keluar, jadi proses penyembuhan Cahyo tak secepat yang biasanya, yang hal ini malah membuat dirinya bukan semakin cepat, tapi malah sama sekali tidak bisa membantu. Sementara itu Bu Caca yang sedang berada di depan lift kini menerima serangan dari Pak Jono yang tentu saja ini membuatnya terkaget. Lalu di saat yang tepat Jung datang dan untuk sejenak hal ini masih terkendali. Tapi sayangnya pedang milik Jung tak cukup kuat untuk melawan mesin rumput keramat Pak Jono, hingga akhirnya pedang Jung patah dan mesin itu pun langsung menebas lengannya. Namun Jung tak ingin mati sia-sia. Di saat Pak Jono lengah, kini ia mengambil kembali sisa pedangnya yang ukurannya sudah mirip pisau dapur. Lalu Jung menusuk, memeluk dan menarik Pak Jono ke dalam lift serta meminta kepada warga agar segera membakarnya bersama Pak Jono. Singkat waktu, kini para warga telah memakamkan Jung. Jisoo sangat terpukul dengan hal ini. Ternyata sebelum Jung pergi melawan Pak Jono, Jung sempat menyatakan perasaannya kepada Jisoo. 지금 이런 상황에서 이런 말하는 게 정신 나간 거 아는데. 저는 지수 씨가 좋습니다. Lalu muncullah Unyu yang peduli terhadapnya. Jisoo yang merasa bahwa dirinya hanya membawa sial, segera menyuruh Unyu untuk pergi. Akan tetapi Unyu malah duduk di sana dan mengajaknya mengadu nasib. 살고 싶으면 떨어지라고. 어때? 난 네가 되게 대단한 줄 아나 본데. Di sisi lain, Jamal memberitahukan kepada Yuyun bahwa di tempat mereka tinggal ada sebuah terowongan bawah tanah ataupun sebuah bunker yang lokasinya belum diketahui. Namun tak jelas dari mana Jamal mendapat informasi ini, tetapi dia berniat mencari itu agar semua orang bisa bersembunyi. 몰라. 땅굴인지 벙커인지. Dan tak lama dari itu, Yungsoo memberitahu ada sesuatu di kejauhan. Dan setelah Jamal dan Yuyun melihatnya, ternyata itu adalah sebuah mobil milik tentara yang sedang menuju ke lokasi mereka. Dan ternyata mereka bukanlah tentara, melainkan hanya para manusia pembuat onar yang lebih tepatnya bisa kita sebut sebagai preman pasar. Tanpa basa-basi, pemimpin yang bernama Usopp, ini congornya, langsung menghajar Jusong dengan pisau. Dan mereka memotong jari Jusong berharap bisa membuka sebuah tas yang terkunci menggunakan sidik jari. Namun karena sidik jari dari Jusong tidak berguna, kini Jusong pun dibunuh oleh Usopp. 안 열려요. Lalu Usopp memerintahkan semua anak buahnya untuk berpencar mencari semua orang yang ada di sana. Kini kita akan diperlihatkan Sang-woo yang mencoba bersembunyi. Tapi entah mengapa biasanya Sang-woo yang suka membantu kali ini malah diam saja, padahal Jamal sedang dibawa tepat di depannya. Di sisi lain, Yuyun yang mengendap-endap pun akhirnya berhasil mengambil tas yang sedari tadi ingin dibuka oleh para perampok. Yang kita tidak tahu apa tujuannya mengambil benda nggak jelas ini. Kembali ke Jamal. Ternyata sebelumnya Jamal telah menyembunyikan Yungsoo di sebuah ventilasi. Namun anehnya, saat preman tersebut mengecek lokasi itu, Yungsoo telah menghilang dan hanya tersisa lendir-lendir aneh yang tak tahu berasal dari mana. Para warga yang telah dikumpulkan kini dikurung dalam sebuah garis lingkaran kecil. Dan jika saja mereka melewati garis, maka mereka akan langsung dibunuh. Dan itu langsung dipraktekkan sebagai contoh saat Usopp menembak Ji-un. Usopp nih memang kejam kali, bah. Di sisi lain, Yuyun masih terus mengendap-endap. Memang belum memberi perlawanan, tapi sudah dapat kita pastikan pasti Yuyun memiliki sebuah rencana untuk mengatasi hal ini. Lalu kita akan diperlihatkan Jisoo yang saat ini berpura-pura mati. Padahal sudah pasti dia menahan sakit saat salah satu preman tersebut sengaja menusuk luka bekas operasinya. 다쳤네?
Kembali ke Yuyun yang masih mengendap-endap. Kini dirinya menuju ke ventilasi. Sedangkan Sang-woo yang entah berhasil mengambil senjata dari mana, kini mendodongkan kepada dua preman yang ada di depannya. Namun Sang-woo yang tak mengerti cara memakai senjata, akhirnya bertarung menggunakan otot seperti biasanya. 너 총 쏠 줄 모르지? Beralih ke Usopp, kini dirinya tertarik dengan kecerdasan Li-hun yang bisa membuat banyak rencana, serta kemampuan Li-hun untuk melakukan operasi. Lalu Li-hun disuruh memilih, jika ia masih ingin hidup, maka Li-hun harus menjadi anggotanya. 어린 놈이 제법 수완이 좋나 봐. 이것들 버리고 나한테 올래? 아니면 죽을래? Di sisi lain, kini Yuyun dan Sang-woo yang sedang berkeliling akhirnya bertemu dengan Yungsu. Dan ternyata saat tadi Yungsu menghilang begitu saja, sebenarnya ada monster yang membantu Yungsu untuk bersembunyi. 너 왜 저기 있었어? Lalu kita akan diperlihatkan Usopp yang kini telah mengetahui bahwa Seon terinfeksi dan sedang diasingkan. Dan karena Usopp tak ingin semuanya terlambat, dirinya pun langsung membunuh Seon. Dan saat mereka baru saja kembali ke tempat para warga, tiba-tiba Yuyun memberikan serangan yang membuat fokus preman itu terbagi. Kini sebagian dari mereka mengejar Yuyun dan para warga memanfaatkan momen ini untuk memberikan perlawanan. 눈 감아. Namun semuanya tak berjalan mulus, karena kini mereka harus mengalami kekalahan kembali. Tapi tiba-tiba Seon hidup kembali, yang tentu saja pasti dirinya saat ini adalah monster. Seon langsung membunuh orang yang menghalangi jalannya. Dan saat Seon akan membunuh Li-hun, Chahyo segera menutup dengan tubuhnya. Lalu Chahyo segera mencekik Seon agar semua masalah ini selesai. Chahyo pingsan, dan kini para preman itu menyadari bahwa Chahyo adalah monster. Mereka segera melenyapkan Seon, namun entah mengapa bukannya langsung membakar Chahyo. Kini mereka malah membawanya ke atap. Lalu salah satu preman membohongi Yuri dengan mengatakan bahwa Jisoo yang sedang terluka kini merasa kesakitan. Yuri yang percaya dengan hal itu langsung pergi mengeceknya. Dan ternyata itu hanyalah kebohongan karena sebenarnya preman itu ingin memperkosa mereka berdua. Kini Yuri dan Jisoo memberikan perlawanan, dan ternyata preman itu sangat tidak sesuai dengan gayanya. Terbukti dari caranya menghadapi dua wanita, yang satu sakit asma, yang satunya sakit habis operasi, tapi dirinya malah terbunuh begitu saja. Sementara itu di kumpulan para warga, Yoyun lagi-lagi berhasil melumpuhkan satu preman. Namun sayangnya saat mereka akan pergi, muncullah preman lain. Tapi karena preman di situ hanya sendiri, kini para warga mampu menolong Yuyun dengan memeganginya dan akhirnya Yuyun menyelesaikan dengan tembakan di kepalanya. Singkat cerita, Chahyo yang sudah berada di atap kini tersadar dari pingsannya. Usopp berpikir bahwa Chahyo akan pergi, namun ternyata sebaliknya. Chahyo menutup pintu dan berniat menghabisi mereka semua. Usopp yang tertantang dengan hal itu kini akan kembali menyiksa Chahyo. Namun tiba-tiba anggota Usopp yang bernama Yung ini bentuknya malah menyerangnya, dan di sini terlihat bahwa sebenarnya Yung merupakan orang terinfeksi spesial yang sama seperti Chahyo. Bedanya Yung sudah sangat terlatih mengendalikan kekuatannya, bahkan peluru yang ada di tubuhnya pun bisa kembali dikeluarkan. Lalu Yung mengajak Chahyo berkenalan, dan tak lama dari itu jatuhlah selebaran kertas yang kurang lebih berisi panduan untuk semua orang. Jika di antara mereka ada yang menjumpai infeksi spesial, maka harus segera melapor ke nomor yang ditentukan.
Di sisi lain, perampok yang dibiarkan hidup oleh Yung, yang kita sebut saja sebagai Yanto, ini congornya, juga melaporkan tentang hal ini kepada para warga dan meminta untuk berdamai. 같이 살자고. 특수 감염자 신고 안내. 이걸 보고도 네가 지금 너를 반갑게 맞아줄까? Kini Cahyo dan Yung telah tiba di bawah, tapi anehnya para warga bukan hanya takut kepada Yung, melainkan mereka juga takut kepada Cahyo, padahal dari kemarin-kemarin mereka sudah sangat jelas mengetahui bahwa Cahyo bukanlah monster yang jahat. 이 사람 나랑 같아요. 그니까 총 내리라고요. Nah, singkat cerita, semua telah kembali damai. Yung terus saja menghasut Cahyo untuk bergabung bersamanya. Tapi sejauh ini belum bisa dipastikan apakah Yung ini baik atau jahat. Sementara itu di sisi lain, para beban yang biasanya takut dengan monster kini menjadi jagoan dan akan membunuh monster tersebut. Yongsu telah mengatakan bahwa itu monster baik yang sempat menolongnya. Semua orang tak percaya terhadap Yongsu, karena keributan yang terjadi kini Cahyo datang menyaksikan hal itu. Sehingga akhirnya Cahyo semakin yakin atas semua perkataan dari Yung. 당신 말이 맞나 봐요. 인간이랑 괴물은 공존할 수 없다는 거. Kini Li-hun ingin membahas selebaran yang berisi orang infeksi spesial kepada Cahyo. 난 더 이상 당신들의 사냥개가 아니야. Tak lama dari itu muncullah Yung dan juga Yuyun. Lalu Yung menceritakan sedikit informasi yang dirinya ketahui, yaitu jika para militer tak bisa lagi membedakan mana manusia dan mana monster, maka para militer akan menghancurkan area tersebut. 인간과 괴물을 구분할 수 없다면 군이 완전히 기능을 잃기 전에 최대한 많은 지역을 청소한다. Lalu Yuyun mengajak Li-hun ke tempat lain untuk berbicara empat mata. Dan Yuyun pun menceritakan tentang alat yang sebelumnya diberikan oleh militer. Tapi mereka berdua sama bingungnya sehingga kini Li-hun menyimpan alat itu di sebuah lemari. Tanpa mereka berdua sadari, Yuji ada di sana menguping pembicaraan mereka. Dan setelah mereka pergi, Yuji pun menekan alat itu. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Handu yang sedang menyendiri di kamarnya. Dan sekarang terlihat bekas mimisan di mulutnya yang bisa dipastikan bahwa Handu terkena infeksi dari virus. Keesokan harinya, Jamal terlihat sedang menggali tanah yang dia pikir ada bunker di bawahnya. Serasa tak masuk akal, tapi Jamal yakin sekali dengan apa yang dilakukan. Di sisi lain, Sang-woo yang sedang berjalan-jalan menyadari ada yang tidak beres, karena dia melihat obat asma milik Yuri terjatuh di lantai. Singkat cerita, kini Sang-woo telah menggendong Yuri yang kondisinya terlihat sangat parah. Sang-woo berencana pergi membawa Yuri kemana saja untuk segera mendapatkan obatnya. Namun tiba-tiba, Yung menghalanginya karena khawatir bila saja Sang-woo melaporkan lokasi dirinya yang merupakan infeksi spesial. Lalu muncul Cahyo yang menyuruh Yung untuk membiarkan mereka pergi. Yung menyetujui hal itu. Akan tetapi di sini terlihat Cahyo bukanlah lagi yang biasanya. Akan tetapi baru saja Sang-woo dan Yuri keluar, tiba-tiba Yung langsung menembak Yuri. Cahyo berusaha mencegahnya, namun Yung mengempas Cahyo hingga terpental, dan kini Yung membantai warga di sana. Kini para warga mencoba menyelamatkan diri, dan Sang-woo tetap berjalan mencoba menyelamatkan Yuri. Lalu Cahyo mendobrak Yung dan kini pertarungan antar monster pun terjadi. Yung yang lebih bisa menguasai kekuatannya dengan mudah mengatasi Cahyo. Dan kini kita akan mengetahui sebenarnya Yung hanyalah sebuah wadah. Karena makhluk yang ada di dalam dirinya bisa berpindah-pindah begitu saja. 그거 사실 나였거든.
Tak lama dari itu, Cahyo mengeluarkan mode monsternya. Walaupun tak cukup mahir untuk mengendalikan mode itu, tapi Cahyo terlihat memiliki kekuatan serta bentuk yang cukup mengerikan, tak seperti monster lain yang biasanya berbentuk aneh-aneh. Kini Umyung masih meremehkan Cahyo, walaupun ini tak menjamin kematian dari makhluk seperti Umyung. Setelah itu Cahyo masih lepas kendali hingga akhirnya Handu muncul memeluknya dan mencoba menenangkan Cahyo walaupun Handu harus membahayakan nyawanya sendiri. Tapi di sini Handu terlihat bisa berdiri, entah bagaimana caranya, padahal kakinya kan lumpuh. Kini Handu mati sambil memangku Cahyo. Sementara itu di luar gedung, Sangu dan Yuri juga menghembuskan nafas terakhirnya. Malam pun berlalu. Jamal masih saja fokus dengan penggaliannya. Sementara itu, Cahyo yang tersadar dari pingsannya hanya menangis karena merasa hatinya hancur. Namun dia sama sekali tidak mengingat hal apapun. 이 사람 누구예요? 나 왜 눈물이 나요? Keesokan harinya, Suyung melapor kepada Yuyun bahwa Jamal tak kunjung bangun. Setelah Yuyun memeriksanya, ternyata Jamal memang sudah meninggal. 어르신, Singkat waktu, kini jasad Jamal dan Bungli dimakamkan. Lalu Yuyun melanjutkan penggalian Jamal dan ternyata selama ini Jamal benar. Kini Yuyun menemukan sesuatu di bawah tanah. Kini salju telah turun. Dan kita akan diperlihatkan ternyata makhluk yang sebelumnya berada di tubuh Umyung kini bergerak dan pergi menaiki mobil. Singkat cerita, malam pun tiba. Para militer yang menerima sinyal yang dipencet oleh Yuji secara diam-diam sekarang telah memenuhi lokasi Green Home. Li-hun dan Yuyun akhirnya menyadari bahwa alat yang mereka simpan telah hilang. Cahyo yang mendengar bahwa para militer mencari orang seperti dirinya langsung berniat untuk menyerahkan diri. Namun saat ia akan keluar, Yungsu dan Unyu mencoba menahannya. Lalu Yungsu juga memberikan shell miliknya kepada Cahyo. 같이 있으면 안 추워. 우리랑 같이 있자. Sementara itu, Yanto diam-diam sudah duluan memasuki terowongan dan akan pergi dari Green Home. Namun ternyata itu adalah sebuah terowongan darurat yang pintunya sudah dipersiapkan peledak sehingga dirinya harus tewas di sana. 무기를 가지고 있는 것 같습니다. Kini para warga yang tersisa melarikan diri melalui terowongan. Di sini juga terlihat bahwa Cahyo akan ikut pergi bersama mereka. Namun ketika yang lain sudah berada di dalam, Cahyo tak kunjung muncul. 현수가 없어. 데려올게. Sesampainya Li-hun di atas, ternyata Cahyo sudah membulatkan tekadnya untuk tetap menyerahkan diri. Li-hun yang tak bisa berbuat apa-apa hanya diam saja menerima keputusan Cahyo. 지금도 늦지 않았어. Kembali ke terowongan. Kini mereka semakin jauh dan akan meninggalkan tempat itu. Namun Li-hun yang belum kembali membuat Unyu akan mengeceknya. Yuyun yang paham bahwa ini sangat beresiko menahan Unyu agar tidak pergi demi keselamatannya. Sementara itu, ternyata Li-hun sengaja tidak melarikan diri ataupun keluar dari gedung. Kini dirinya hanya duduk di dalam ruangan sambil memandangi foto keluarganya yang ada Unyu di dalam foto itu. Ternyata Li-hun melakukan hal ini karena sebenarnya dia juga terinfeksi, namun selama ini Li-hun menyembunyikannya dari warga. Singkat cerita, malam pun berlalu. Kini para warga telah berhasil keluar dari terowongan. Namun ketika mereka baru saja sampai di atas, ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh banyak sekali militer. 당신이 누른 게 아니었네.
Kini para warga akan dibawa oleh militer ke tempat pengungsian. Dan di sini kita akan dibuat kaget sekali karena ternyata Yuyun yang selama ini dikenal sebagai warga biasa sebenarnya adalah intel militer yang sedang menyamar. 잠깐만요. 저희 안 산 사람 꼭 살아남아요. Dan kita akan kembali diperlihatkan Cahyo yang saat ini sudah berada di dalam mobil militer yang kita belum tahu kemana tujuannya. Tapi lagi-lagi kita akan dibuat tercengang. Karena mobil itu disupir oleh Sang Woo yang berpakaian militer. Namun bedanya saat ini tak ada satupun bekas luka bakar di tubuhnya. Kaget kan? 최현수 오랜만이야? Dan kini film pun telah berakhir. Tamat.